Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again with me, Jejak Serudi, menjejakkan langkah menginspirasi ya guys. Halo teman-teman, apa kabarnya? Semoga kabar kalian selalu sehat ya, dilancarkan urusannya dan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman. Saat ini saya berada di rumah dan banyak aktivitas yang saya kerjakan ya. Termasuk hari ini saya juga berada di depan laptop ini sedang bekerja juga ya. Jadi selain melakukan aktivitas di lapangan tetap juga melakukan pekerjaan. Dan di konten kali ini karena banyak pertanyaan yang masuk ke saya baik DM, baik ada yang WhatsApp juga ya. Bang Rudi kemana sih? Atau kesibukannya apa sih? Nah, kali ini saya akan merangkum pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dan saya akan jawabnya. Jadi kurang lebih pertanyaan ini akan menjawab apa yang terjadi dengan saya beberapa hari ini. Ya. Oke, terima kasih yang sudah mengirimkan pertanyaannya dan melalui konten kali ini akan saya jawab. Pertanyaan yang pertama adalah, sekarang sibuk apa Bang? Oke. Jawabannya adalah saya masih bekerja ya guys. Jadi saya bekerja cuman sekarang tidak di Jakarta lagi karena saya diberikan amanah nih ya untuk memegang sebuah cabang dari sebuah perusahaan di bidang edukasi di cabang Cilacap ya. Jadi saya bekerja di bidang edukasi dan masih juga bikin konten ya. Jadi masih bisa bikin konten ya, bekerja di kota kelahiran lah, ibaratnya kabupatennya saya sendiri ya. Pertanyaan kedua ya guys. Lebih pilih mana? Bekerja gaji lebih besar di Jakarta atau gaji lebih kecil tapi dekat dengan keluarga? Jawabannya kalau bagi saya itu kembali lagi kepada orangnya sih. Kembali kepada prioritas masing-masing pribadi. Ada orang yang memprioritaskan gaji yang besar, materi, atau mungkin karena punya kebutuhan yang besar gitu. Kebutuhannya besar, otomatis penghasilannya itu besar dan mau tidak mau dia harus bekerja di luar kota ya kan, atau sesuai keahlian dan bidangnya itu pekerjaannya ada di situ, otomatis ya itu opsi bagi dia. Tapi kalau memang ada pilihan yang dekat dengan keluarga dan orang itu prioritasnya adalah bagaimana lebih dekat dengan keluarga, ya itu juga bisa diambil oleh orang tersebut ya. Jadi dikembalikan kepada orangnya masing-masing. Kalau memang prioritasnya adalah keluarga, otomatis ya itu menjadi pilihan bahwa ya nggak apa-apa sih gaji mungkin lebih kecil tapi saya punya waktu yang lebih banyak dengan keluarga ya. Kembalikan kepada orangnya ya guys. Kalau saya ya mungkin saya akan lebih prefer dekat dengan keluarga. 3. Perbedaan apa yang mencolok setelah sampai di kota kelahiran saya atau di Jawa? Perbedaannya dari Jakarta yang utama adalah kemacetan sih ya guys. Karena kalau kita di Jakarta lalu lintasnya itu sangat padat ya kan. Beda banget kalau kita di daerah seperti ini lalu lintasnya lancar ya kan. Jadi kalau kita kemana, kalau kita keluar gitu ya, itu kalau di Jakarta kan kayaknya udah tergambar, aduh padat gitu ya, macet gitu ya. Tapi kalau di daerah itu lebih apa ya, lebih lancar, lebih santai lalu lintasnya. Terus yang kedua itu kayak suasana orangnya sih ya kalau menurut saya sih. Jadi kalau di daerah itu nggak terburu-buru ya, nggak tahu kenapa ya kalau di Jakarta itu segalanya tuh harus cepat gitu. Kayak orang-orang itu kayak terburu-buru mengejar apa, saya juga nggak tahu ngejar apa. Tapi kayaknya pengen cepet, pengen cepet, pengen cepet gitu ya. Mengejar apa gitu, jadi segala sesuatunya harus cepat gitu. Kayak orang itu kayak berlomba-lomba dengan kecepatan. Tapi kalau di sini suasana ya mengalir aja sih gitu. Maksudnya ya ada yang cepat tapi kayaknya secara umum kayak mengalir sesuai dengan kondisi yang ada di sini, mungkin lebih lambat ya. Ya itu saya rasakan sih.
Itu jawabannya. Nomor 4, apa yang paling dirindukan ketika di Jakarta? Apa yang paling dirindukan di Jakarta? Mungkin kebersamaan dengan teman-teman saya, karena banyak teman dan teman-teman saya itu ya seru-seru gitu. Seru-seru, kemudian kita bisa ini apa ya istilahnya, membuat momen-momen kebersamaan yang seru, ramai, yang lucu ya. Jadi mungkin salah satu yang akan saya rindukan adalah teman-teman saya yang ada di Jakarta sana yang seru ya. Ketawa-ketawa aja sih. Itu salah satunya sih gitu. Pertanyaan kelima, apakah Abang tidak balik lagi ke Jakarta? Pertanyaan ini akan saya jawab dengan jawaban, apakah saya tidak akan balik lagi ke Jakarta? Bisa jadi saya akan ke Jakarta, cuman tidak bisa ditentukan waktunya gitu sih. Jadi tidak menutup kemungkinan saya akan ke Jakarta, entah itu dalam rangka liburan atau mungkin dalam pekerjaan ataupun apapun itu. Tapi dalam waktu dekat ini mungkin saya akan lebih lama stay di Cilacap ya, karena tentu karena ya pekerjaan, karena ya keluarga, tentu dengan tanggung jawab yang ada sekarang ini ya guys. Itu jawabannya. Tapi kalau ke Jakarta, ke kota-kota lain tidak menutup kemungkinan. Gitu. Melihat nanti jadwalnya atau kesibukannya seperti apa ya guys. Ya saya pun juga pengennya masih pengen kesana-kesana. Cuman ya sekarang ini kita fokus ada di Cilacap ya guys. Itu, dan mungkin dalam beberapa kesempatan juga nanti saya akan bikin konten ya tentang Cilacap, tentang Kroya, masih seputar kuliner, masih seputar tempat, mungkin masih seputar inspirasi-inspirasi usaha ya kan. Yang jelas temanya yang ingin saya highlight adalah bagaimana bisa memberikan informasi dan bagaimana bisa menginspirasi gitu ya. Itu sih yang ingin saya highlight dari konten-konten saya, semoga bisa memberikan inspirasi dan informasi. Oke ya, jadi setelah ini kalau kalian lihat konten-konten saya ada di Cilacap, ada di Kroya, ya berarti memang saat ini saya sedang fokus di tempat kelahiran saya, di Kroya, di Sidaurip, di Cilacap ya. Ya itu tempat-tempat yang sering saya kunjungi ya. Ya terima kasih semuanya atensinya teman-teman semuanya yang sudah subscribe di channel saya. Intinya kehidupan ini terus berjalan, kadang kita tidak pernah tahu hidup ini akan membawa kita kemana, ya kan. Kadang tahu-tahu aja kita berada di skenario-nya seperti ini, ya otomatis ya kita tinggal menjalani aja sih skenario-nya. Menurut saya seperti itu. Oke, ini ya yang pengen saya sampaikan, dan nantikan konten-konten saya di Cilacap, di Kroya ya setelah video ini. Mungkin saya akan bikin konten lagi ya tentang apapun ini di Cilacap, di Kroya, dan di sekitarnya ya. Mungkin sampai di sini dulu konten kali ini ya, menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semuanya, dan semoga bisa memberikan informasi deh. Sampai ketemu di konten berikutnya. See you in the next video. Bye bye. Salam sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.